Perkenalkan, nama saya Septian Prasetyo, saya dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke, di sini di akun channel YouTube saya yang saya upload pertama kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan yang diajar oleh dosen Bu Wenti. Oke, tidak seperti dengan channel YouTube yang lainnya, Anda tidak perlu untuk subscribe, like, atau komen. Karena saya bukan YouTuber, saya hanya ingin memenuhi tugas mata kuliah teori pengambil keputusan. Nah, dalam teori pengambilan keputusan ada banyak hal yang dapat kita pelajari. Nah, di sini dosen Bu Wenti ini mereferensikan sebuah buku yang sangat bagus, yaitu buku Pengambil Keputusan Manajerial, Teori dan Praktik untuk Manajer dan Akademisi oleh penerbitnya yaitu Rahmadi Agus Triyono dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Dan ini adalah sebuah bentuk bukunya. Nah, di sini buku ini terdiri dari 10 bab yang dimana setiap babnya sangat bermanfaat sekali untuk setiap referensi dari pengambilan sebuah keputusan. Begitu keputusan secara individual, secara kelompok, maupun dalam organisasi. Dan di sini saya suka dengan kata-kata oleh pengantar Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, yang dimana teori pengambilan keputusan itu adalah sebuah strategi. Itu adalah strategi dengan kompleksitas yang tinggi dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan strategis itu menggiring para pengambil keputusan untuk mere-engineering pola pengambil keputusan dan pendekatannya untuk menghasilkan keputusan yang optimal. Dan pengambilan keputusan tidak hanya terjadi dalam dunia bisnis semata, tapi juga terjadi dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, baik itu secara individual maupun dalam rumah tangga, jika sudah yang rumah tangga, jika sudah berumah tangga, maupun dalam komunitas. Karena pengambilan keputusan itu tanpa kita sadari itu adalah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pengambilan keputusan merupakan suatu proses rangkaian tidak hanya melibatkan kemampuan ilmiah atau manajerial, tetapi juga kita harus mempunyai sebuah intuisi yang tajam ataupun sebuah seni. Karena setiap orang adalah memiliki cara untuk bagaimana dia cara mengambil keputusan. Saya pernah banyak bertemu beberapa orang, setiap orang itu memiliki gaya dengan caranya tersendiri. Terkadang ada beberapa orang itu dia ketika dia harus memutuskan suatu keputusan yang bijak untuk baik itu untuk kehidupannya ataupun dalam berbisnis, orang itu malah lebih bisa tenang dengan menikmati sebuah kopi. Karena keputusan yang optimal kalau menurut saya itu lebih tenang jika kita itu pikiran dan hati kita itu merasa tenang. Nah, pikiran yang tenang itu bisa kita cari dengan menikmati segelas kopi. Karena dalam segelas kopi itu bisa menenangkan sebuah otak, sehingga kita bisa berpikir secara terbuka dan nalar. Dan banyak hal yang bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan di buku ini itu sangatlah bermanfaat sekali untuk kedepannya. Karena buku ini adalah salah satu referensi yang sangat bagus, yaitu dia mempunyai terdiri dari 10 bab yang dimana setiap babnya itu akan mengulas setiap materi yang berbeda. Contohnya adalah pengambilan keputusan transenden. Nah, di sini saya suka dengan materi pengambilan keputusan transenden yang subbabnya itu adalah God Spot. Karena God Spot sendiri adalah sebuah keputusan yang dimana dijelaskan dalam buku ini lebih pemindaian otak
sebuah proses pemindahan scanning terhadap otak dengan alat pindai scanner atau pencitraan resonansi magnetik yang menemukan bahwa jaringan otak manusia teraktivasi dengan menggambarkan pola-pola pemikiran yang lebih tinggi ketika mereka diekspos dengan pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Karena sejatinya apa ya? Kalau menurut saya pengetahuan yang pasti itu benar adalah pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Dan itu bisa kita dapatkan biasanya dalam sebuah hati. Nah, di sini juga kita akan membahas yang namanya super ego. Super ego itu adalah yang dimana itu adalah bagian moral atau etis dari kepribadian seseorang. Karena dengan begitu, orang itu super ego ini sudah ditanamkan sejak kecil melalui referensi dari orang tua ataupun dari masyarakat sekitar dengan nilai suatu adat atau budaya yang mereka itu tinggal di daerah mana. Contoh kalau misalkan di Jawa kita dengar yang namanya sebuah adat istiadat, kita mengerti akan namanya sebuah attitude, bagaimana cara kita berbicara dengan orang, dan super ego ini sangatlah balance dengan pengambilan keputusan, karena setiap orang itu pasti kalau dia bisa mengandalkan sebuah nilai atau sebuah standarisasi dalam kehidupannya, dia pasti akan mengerti mana yang baik dan mana yang salah. Karena sebuah keputusan yang bagus itu adalah yang mempertimbangkan tentang sebuah namanya masa depan dan sebuah perasaan. Itulah keputusan yang optimal jika menurut saya. Karena keputusan yang optimal adalah dia pasti akan mempertimbangkan gimana kalau misalkan saya mengambil keputusan ini, apakah ada dampaknya? Karena setiap keputusan pasti ada risiko. Dan gimana caranya kita memperkecil risiko itu sehingga kita mendapatkan sebuah keputusan yang optimal, baik dalam secara individu maupun dalam rumah tangga maupun dalam sebuah organisasi atau kelompok. Oke, terima kasih. Ini adalah sebuah channel YouTube saya yang pertama kali. Tidak perlu Anda subscribe, komen maupun like, karena saya hanya memenuhi tugas mata kuliah dari Bu Wenti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.